Tuhan, kami telah memuji menyembah Engkau Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau berfirman bagi kami pada siang hari ini, sehingga firman yang kami dengar boleh meneguhkan iman kami, boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah pengurapan dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Setiap firman yang diberitakan sehingga semata-mata untuk hormat dan kemuliaan-Mu ya Bapa di surga. Terpujilah Engkau Tuhan yang siap menerima berkat firman Tuhan bersama dengan saya, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Apa kabar hari ini? Haleluya, puji Tuhan. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk memberitakan firman Tuhan pada siang hari ini. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak terasa waktu kita sudah masuk di minggu ketiga di bulan Januari. Artinya kita sudah menjalani tahun ini 21 hari lamanya. Artinya Bapak Ibu, pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Tentu karena masih di bulan yang baru di tahun ini, tentu di tahun 2023 yang sudah kita lewati, ketika kita masuk di tahun 2024, biasanya orang-orang membuat suatu resolusi. Apa yang akan mau dikerjakan, apa yang mau akan dilakukan di tahun 2024. Kira-kira di jemaat Tuhan di tempat ini ada yang membuat resolusi, membuat catatan-catatan kecil? Bisa angkat tangan? Haleluya. Berarti nggak semuanya membuat resolusi Bapak Ibu. Tentu kita sebagai umat percaya kepada Tuhan, setiap tahun ketika kita masuk di tahun yang baru, ada perlu kita harus mereview dan mengevaluasi, membuat suatu resolusi yang baru, sehingga nanti ketika kita di penghujung tahun, kita bisa melihat ke belakang apa yang sudah kita capai, apa yang masih belum kita capai, sehingga kita terus mengevaluasi, sehingga dari tahun ke tahun kehidupan kita bukan seperti itu saja Bapak Ibu. Kehidupan kita bukan hanya bersifat stagnan di situ-situ aja, tetapi ada progres, ada proses, ada progres yang akan kita mau melihat bahwa kehidupan kita semakin tahun semakin mengalami progres bersama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan buka firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai yang ketiga. Kita buka firman Tuhan. Yang nggak bawa Alkitab, yang megang handphone, yang ada Alkitabnya, mari kita buka. Dan saya ajak kita untuk bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan membacakan firman Tuhan ini saling bersautan. Ya, 3 ayat saya yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan ayat ketiga kita baca bersama-sama. Yesaya pasal 60 ayat 1 sampai yang ketiga. Ayat yang pertama, ya, judul perikopnya dikatakan di sini, kemuliaan Sion yang akan datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bapak Ibu, sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bersama-sama, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan memberkati setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, firman ini adalah ditulis oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Ya, ada 2 hal yang harus kita menjadi berkat bagi kita pada siang hari ini. Yang pertama adalah kata bangkit. Ya. Bangkit dalam bahasa Ibrani adalah kum. Ya. Dalam bahasa Ibrani kum artinya bangkit Bapak Ibu. Berdiri tegak. Ya. Orang yang berdiri tegak itu adalah orang yang selalu kuat Bapak Ibu. Karena orang yang lemah itu dan cenderung itu adalah menunduk. Tapi kalau dia tegak, ya. Jadi artinya di sini di dalam Yesaya yang pertama kata bangkit adalah kum, berdiri tegak. Ya.
Posisi duduk kita coba praktekin Bapak Ibu. Posisi duduknya coba tegak, ya. Ya, posisi duduknya coba tegak. Jadi itu merupakan juga kita mau praktekkan bagaimana kalau kita duduk beribadah, posisinya juga menentukan berkat yang akan kita terima. Haleluya. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah merupakan suatu peristiwa ketika bangsa Israel ya keluar dari pembuangan di Babel, Bapak Ibu, selama 70 tahun. Mereka kembali ke Yerusalem. Ya. Ketika mereka dalam pembuangan, Bapak Ibu, keluar dari pembuangan, ya, mereka bersuka cita, mereka bergembira karena mereka keluar dari perbudakan menuju Yerusalem. Tapi peristiwa itu ketika mereka sampai di Yerusalem tidak seperti yang mereka harapkan. Ya, Yerusalem pada posisi hancur, Bapak Ibu. Temboknya hancur. Dari peristiwa ketika mereka keluar dalam suasana sukacita, berubah seketika menjadi duka cita karena tidak seperti yang mereka harapkan. Makanya Nabi saya di sini menyampaikan bahwa bangkitlah, jangan terus menerus ya dalam kesedihan, dalam sukacita ketika mereka keluar. Tapi ketika sampai di Yerusalem berubah menjadi tangisan, ratapan. Tapi Yesaya menguatkan mereka, bangkitlah, berdiri tegak. Ya. Orang yang punya permasalahan, Bapak Ibu, seringkali tidak bisa mengangkat kepalanya karena begitu berat. Ya. Tapi Yesaya meneguhkan umat Israel, berdiri tegak. Terkadang dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, mungkin di tahun 2023 yang sudah kita lewati, banyak pergumulan, banyak tantangan yang sudah kita lewati. Seringkali kita hanya terheran-heran, kenapa bisa saya melewati tahun 2023. Dan kita bisa sampai di tahun 2024, sudah 21 hari kita melewatinya. Artinya kalau kita bisa berjumpa di tempat ini, itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kata bangkit di sini, bangkit dari keterpurukan kita. Jangan selalu berlarut dalam kesedihan. Ya. Setiap problem yang kita alami, seperti yang dihadapi oleh bangsa Israel, sekalipun yang kita harapkan tidak sesuai dengan kenyataan yang kita jalani, tetap kita harus tegak, kita harus memandang Tuhan. Karena hanya dengan begitu kita akan merasa dan kita beroleh kekuatan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang-orang yang akhir-akhir ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, seringkali mengeluh, seringkali tidak bisa yang merasa dirinya merasa bersyukur karena Tuhan sudah menolong, tapi seringkali adalah mengeluh, menggerutu dan menyalahkan Tuhan. Makanya tipe orang-orang yang kalau kita berjumpa tidak pernah ada sukacita, selalu mengeluh, tidak ada ucapan syukur. Tetapi hari ini pesan firman Tuhan bagi kita, bangkitlah. Artinya ada suatu semangat, Bapak Ibu. Seringkali orang merasa minder, ya, merasa wah lebih rendah dibanding orang lain. Mental-mental seperti itu adalah mental orang yang kalah, Bapak Ibu. Mental seorang pemenang, dia selalu tegak, sekalipun ada masalah, sekalipun ada tantangan, ya, bukan dia menyesali kenapa harus begini, Bapak Ibu. Tetapi dia mencari solusi. Dia mencari Tuhan sebagai sumber kekuatan yang tidak pernah mengecewakan. Banyak mungkin di antara kita yang akhir-akhir ini ketika kita melangkah di tahun 2024. Ya Tuhan, apakah di tahun ini saya bisa melewatinya? Kalau dalam kondisi suasana baik, ya semua berkecukupan, semua sehat, dengan gampang kita berkata, Tuhan Yesus baik. Tapi bagaimana kalau sebaliknya yang kita alami, keluarga kita dalam kondisi sakit, ya seperti yang Ibu sampaikan tadi, suami sedang sakit. Tapi kita harus kuat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap hari kita harus memperkatakan perkataan yang positif bahwa saya kuat, saya sanggup untuk menjalani hari-hari ini. Sekalipun memang itu berat bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi kalau kita selalu memperkatakan perkataan yang menguatkan kita, bagi orang yang lemah pun ketika kita memperkatakan perkataan yang membangun,
Dia merasa kuat, sekalipun fisiknya mungkin merasa lemas, tapi dia merasa kuat karena ada Tuhan. Itulah di dalam gereja juga Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tidak semua kita yang hadir pada siang hari ini semua dalam kondisi baik-baik saja. Di dalam kondisi di dalam gereja juga kita harus memberikan saling menguatkan satu sama lain, saling menopang satu sama lain. Bukan kita saling menceritakan dan menggosipkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita harus saling menguatkan dan saling membangun. Itulah fungsinya gereja sebenarnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bukan hanya sekedar kita bertemu satu sama lain setelah itu bubar. Bukan. Ada pesan bagaimana kita saling bertumbuh, saling menguatkan satu sama lain. Yang lemah kita topang, kita kuatkan. Itulah fungsi gereja yang sebenarnya. Tetapi akhir-akhir ini banyak orang datang ke gereja hanya sebagai formalitas saja Bapak Ibu. Rutinitas karena di KTP-nya adalah dia Kristen. Jadi sudah sewajarnya setiap minggu datang beribadah kepada Tuhan. Tetapi dari rumah pun kita harus menyiapkan hati kita kalau kita mau sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita harus mempersiapkan yang terbaik. Kalau kita menghadap penguasa Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, segala sesuatu kita mempersiapkan dengan baik. Ya, mulai dari dress code yang kita gunakan. Ya, ibu-ibu mungkin pagi-pagi udah harus ke salon, make upnya harus cantik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Tapi seringkali kalau kita datang ke gereja, kita bertemu dengan Yesus. Seringkali kita, ya udah yang penting datang. Nyampe di gereja bukan untuk memuji Tuhan, bukan untuk berdoa, tapi ngobrol kiri kanan. Sia-sia Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Waktu kita datang jauh-jauh, ya. Apalagi parkirnya juga jauh, kita harus jalan ya Bapak Ibu. Itu berat. Tapi kalau kita ada kerinduan, kita mempersiapkan hati kita dari rumah kita datang melangkah. Kita mempersiapkan dengan baik. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan juga pasti yang terbaik yang akan kita terima. Amin. Ibu bapak yang dikasih oleh Tuhan, ya, firman dikatakan bahwa bangkitlah. Ya, ada suatu perubahan Bapak Ibu dari kalau bangkit di sini adalah sesuatu yang lawan kata dari bangkit adalah tenggelam atau tidur. Ketika kita bangkit adalah ada suatu perubahan, ada suatu perbedaan ketika kita ya mungkin tidur habis itu kita bangun kembali. Artinya ada suatu perbedaan Bapak Ibu. Kalau kehidupan kerohanian kita hanya begitu-begitu aja, jangan-jangan kita masih dalam kondisi menuju kematian secara rohani. Makanya di awal tahun ini ketika hari Minggu kemarin jujur Bapak Ibu, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan minggu lalu. Siapa yang masih ingat tema firman Tuhan minggu lalu? Ada yang masih ingat? Haleluya, tetap kuat, tetap semangat. Saya katakan sama Bu Helmi, luar biasa saya diberkati. Awal tahun memang perjalanan kita masih panjang Bapak Ibu, masih 11 bulan. Di awal bulan, di awal tahun ini kita butuh semangat. Kita butuh dorongan, kita butuh motivasi. Bahwa tahun ini tahun berkat. Kita harus optimis begitu. Begitu juga dengan kerohanian kita. Ya. Kalau kerohanian kita, kalau kita mau melayani Tuhan juga Bapak Ibu, bukan hanya gitu-gitu aja. Nggak ada gregetnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kalau tahun-tahun sebelumnya kita melayani hanya dengan sekedarnya. Yang penting ketika saya dijadwalkan, saya datang melayani sudah. Tetapi kita harus ada perubahan. Kita harus ada suatu evaluasi. Ya. Seringkali kita menjanjikan kita harus ya mulai jam 1 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, saya minta teman-teman yang melayani juga kita buat suatu komitmen. Karena kalau kita berjanji untuk diri kita bisa kita komit, kalau orang lain yang menyuruh terkadang kita menyepelekan Bapak Ibu dan kita mungkin lalai. Tapi mari kita buat komitmen dalam diri kita. Ya, ini saya mau menegur juga para teman-teman yang sering turun pada saat firman Tuhan diberitakan. Ya. Bagaimana kita bisa diberkati Tuhan ketika firman Tuhan diberitakan kita tidak dengar, malah kita turun ke bawah. Terus sebenarnya kita mau ngapain ke gereja? Ini menjadi evaluasi bagi kita Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Seringkali ketika kehidupan kita tidak diberkati oleh Tuhan, kita hanya mengeluh, menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan hidup saya begini-begini aja?
sedangkan orang lain bisa diberkati Tuhan. Ya. Ini kita harus evaluasi dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah bangkit dalam kehidupan kita? Sudah melakukan sesuatu yang berbeda? Kalau kita melakukan sesuatu hal yang sama, pasti hasilnya pun sama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melakukan sesuatu yang berbeda, pasti hasilnya akan menentukan juga. Pasti akan berbeda, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan, bangkitlah. Ya. Di dalam keluarga kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kita harus memberikan semangat bagi suami, memotivasi istrinya, ayo sama-sama beribadah kepada Tuhan. Begitu juga sebaliknya. Terkadang dalam kehidupan Bapak Ibu tidak selalu stabil kerohanian kita. Terkadang dalam situasi tertentu kita merasa lemah juga. Ya. Walaupun itu ya hamba Tuhan, terkadang kok gini-gini aja kehidupan. Seringkali kita butuh motivasi Bapak Ibu. Ya. Makanya di dalam keluarga itu saling membangun satu sama lain. Jadi bagi yang masih belum berkeluarga, cepat-cepatlah berkeluarga tahun ini. Haleluya. Ya. Cepat-cepat Bapak Ibu. Supaya bisa ada saling memotivasi satu sama lain. Bukan di dalam keluarga ketika suaminya sudah capek kerja, belum sempat buka baju udah marah-marah Bapak Ibu karena setoran kurang. Haleluya. Jangan Bapak Ibu. Ya kita harus bisa memberikan motivasi, saling menguatkan. Terkadang setiap orang ketika diperhadapkan dalam kondisi ekonomi yang sulit Bapak Ibu, seringkali itu menjadi akar permasalahan dalam keluarga. Seringkali saling menyalahkan. Ya. Masalah sedikit jadi besar. Ya. Bukan hanya di dalam keluarga, ya. Di dalam gereja sedikit masalah malah jadi besar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya kita orang yang bangkit, orang yang semangat hatinya pasti damai. Karena semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Ya Bapak Ibu hati-hati. Peliharalah semangat yang ada dalam diri kita. Supaya damai sejahtera selalu kita pancarkan bagi sekeliling kita. Poin yang pertama tadi adalah kita harus bangkit. Yang kedua, ya, dikatakan di sini, bangkitlah menjadi teranglah. Terang dalam bahasa Ibrani artinya adalah matahari. Ya, terang adalah matahari. Ketika saya coba baca Bapak Ibu, saya coba pelajari. Matahari itu ternyata banyak sekali gunanya. Memberikan vitamin D. Makanya waktu orang-orang kena COVID, disuruh pagi-pagi harus berjemur. Karena itu menambah vitamin D. Ya. Begitu juga dalam tanaman Bapak Ibu, kalau tidak kena sinar matahari, itu tanaman itu tidak segar. Jadi terang adalah melambangkan sinar matahari. Begitu kehidupan kita ketika Yesaya mengatakan bangkit dan menjadi teranglah. Artinya Bapak Ibu coba bayangkan kalau kita menjadi matahari, menyinari sekeliling kita. Matahari bukan hanya menyinari dirinya sendiri, tapi memancarkan sinar itu untuk seluruh bumi. Artinya matahari berdampak buat lingkungan sekitar. Begitu juga dalam kehidupan kita. Mari kita coba evaluasi di kehidupan kita. Apakah tahun ini resolusi kita menjadi terang bagi sekeliling kita, terang bagi keluarga kita, terang bagi gereja kita, terang bagi lingkungan kita. Kalau kita menjadi terang, saling menerangi satu sama lain, rasanya dunia ini begitu bahagia. Jadi kalau ada yang gelap-gelap, mari yang terang-terang menerangi supaya semua dalam suasana sukacita. Amin. Amin Bapak Ibu. Dalam kondisi bangsa Israel ketika mereka keluar dari pembuangan, tiba-tiba nyampe di Yerusalem, melihat kondisi semua hancur Bapak Ibu. Semua tidak seperti yang diharapkan. Dalam suasana terang, hatinya damai, tiba-tiba melihat itu, hatinya menjadi gelap. Untung ada Yesaya yang memberikan kekuatan. Bangkit menjadi teranglah. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, terang berbicara mengenai pribadi Yesus. Dulu kamu gelap, berada dalam kegelapan, tapi setelah kita menerima Yesus,
Tuhan dan Juru Selamat kita, terang ilahi itu ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak sekali ya kalau kita bergabung di dalam grup entah Telegram atau WhatsApp atau di komunitas-komunitas di Facebook ya, banyak akhir-akhir ini yang tidak mengakui Yesus dengan istilah-istilah yang lain. Tetapi hari ini ya, saya pastikan bagi kita bahwa hanya Yesus yang menjadi juru selamat kita. Kalau kita percaya dan kita mengimani di dalam nama Yesus, keselamatan adalah milik kita. Sekalipun banyak pengajaran-pengajaran Bapak Ibu ya, yang membahas mengenai sebenarnya bukan Yesus, Yesua dan lain sebagainya. Kalau kita belajar mengenai literatur Bapak Ibu ya, dari bahasa Aramaik ya, karena saya juga sudah belajar Bapak Ibu, saya juga suka mendalami dan suka juga berapologet sebenarnya Bapak Ibu, dan dikasih oleh Tuhan. Cuman kalau kita dalam komunikasi di WA dalam grup terbatas, sebenarnya kalau kita mau berapologet juga senang rasanya Bapak Ibu, supaya pemahaman-pemahaman yang salah bisa diluruskan, supaya terang Tuhan itu benar-benar menyatu dalam diri kita dan kita pancarkan dalam kehidupan kita, sehingga ketika orang melihat kita, melihat Kristus yang ada dalam diri kita. Karena beda Bapak Ibu, ketika mungkin kita dalam pekerjaan ya, orang mungkin bisa konseling dengan kita ya, nggak sungkan-sungkan, karena melihat di dalam diri kita ada ciri khas, ada karakter Kristus yang kita pancarkan. Bukan kita menjadi batu sandungan ya, bukan kita menjadi bahan omongan Bapak Ibu hal-hal yang tidak baik. Tapi kita harus menjaga karakter kita. Biarlah karakter yang kita perlihatkan adalah karakter Kristus, karena kita menyatu dengan Kristus ya. Kita menjadi evaluasi dalam kehidupan kita, mumpung masih di bulan Januari, di awal tahun. Mari kita merenungkan dan mari kita buat suatu komitmen. Biarlah tahun ini kita melakukan suatu perubahan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti hidupnya akan diubahkan ya. Seorang Samaria ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi penginjil. Dari Saulus seorang pembunuh menjadi penginjil ya. Dari seorang Zakheus pemungut cukai, orang korupsi, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia menjadi orang yang memberi, suka memberi. Jadi pastikan diri kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ada suatu perubahan dalam diri kita. Bukan hanya kita mengalami merasa oh diriku sudah berubah, bukan. Tapi orang di sekeliling kita merasakan kehadiran kita, merasakan ada perubahan. Biarlah di tahun ini kita boleh berubah Bapak Ibu, dari segala karakter-karakter yang masih belum baik, kita coba improve, kita ubah, supaya sekeliling kita juga ya bisa senang ya, kita saling membangun ya. Begitu di mana ada persatuan, di mana ada kesatuan, di situ berkat Tuhan akan dicurahkan. Amin. Terutama dalam pergumulan kita ya, Pak Gembala ingin melakukan suatu terobosan. Kita ingin punya gedung ya. Kita punya gedung Bapak Ibu bukan hanya menjadi kerinduan Bapak Gembala, tapi kita seluruh jemaat juga ikut mendukung, mendoakan. Amin. Karena saya yakin dan percaya di saat kita sehati seia sekata ya, beban yang berat ya, bisa kita tanggung bersama-sama. Di saat kita mungkin tidak sanggup memberi, tapi kita berdoa kepada Tuhan, pasti kuasa doa sanggup memulihkan, sanggup menjawab segala apapun yang mungkin mustahil ya. Tapi dengan kuasa doa bisa diubahkan. Dengan kuasa doa seakan-akan memang begitu susah, tapi ketika kita berdoa, kita mengandalkan Tuhan, mujizat masih ada. Kalau dulu mujizat terjadi hari ini dan sampai selama-lamanya, mujizat tetap masih ada. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu, kita juga berdoa, biarlah tahun ini GBI Anugerah Allah sudah punya cabang ya, sesuai dengan visi misi Pak Gembala. Yang saya salut juga, saya bilang sama Pak Ketua kita Bang Jido, wah luar biasa Pak Lim ini, begitu semangatnya Bapak Ibu ya. Saya melihat memang saya pelayanan mulai dari
waktu masih SMA ya, saya udah pelayanan waktu itu Bapak Ibu. Ya, teman saya itu Bang Dama yang main musik. Dari SMA pun waktu kita masih di Jawa Tengah, kita sudah melayani. Ya, entah mau WL, kita juga sering bawa firman Tuhan sharing. Ya dari SMA Bapak Ibu. Ya sampai pun kita dalam ya kuliah, setelah itu sudah menikah, tetap kita harus melayani Tuhan. Jadi bagi ya rekan-rekan yang masih muda, pergunakan masa muda untuk melayani Tuhan. Karena kalau kita mempergunakan masa muda kita untuk melayani Tuhan, ya di saat kita susah, di saat kita sulit, kita merenungkan kebaikan Tuhan, kok bisa Tuhan bisa menolong. Jadi itu pengalaman yang baik ketika masih muda melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena itu menjadi modal nanti ketika kita sudah berumah tangga. Seakan-akan begitu sulit, tapi kita merenungkan kebaikan Tuhan, bagaimana penyertaan Tuhan, kita akan kuat. Ya. Jangan kalau sudah tua baru mau melayani Tuhan, jangan Bapak Ibu. Tapi kalaupun sudah tua, baru ada kerinduan untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Menyampaikan kebenaran itu tidak ada ruginya, tapi kita mendapatkan kekuatan. Itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Poin yang ketiga, ketika kita sudah bangkit dan kita sudah menjadi terang, yang ketiga adalah kita menjadi berkat. Ya. Di dalam pasal ayat yang ketiga, Yesaya 60 ayat yang ketiga, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Yang pertama tadi, kita sudah bangkit, kita sudah menjadi terang, orang-orang akan datang. Bukan hanya orang-orang biasa Bapak Ibu, dikatakan bahwa raja-raja, orang-orang terpandang akan datang kepada kita. Artinya nggak mungkin seorang presiden ya dia bisa ketemu dengan ya konsultasi dengan orang biasa, nggak mungkin Bapak Ibu. Berarti artinya apa? Grade kita naik ya, bukan seperti orang biasa tapi menjadi orang yang luar biasa. Artinya bagaimana kalau orangnya tadi nggak bangkit, orangnya lemas, orangnya loyo? Apakah ada orang yang datang kepada kita mau sharing Bapak Ibu? Boro-boro Bapak Ibu kita ditinggalin. Wah, buat apa saya mau konsultasi, mau sharing? Saya punya masalah, tapi saya mau lihat juga orangnya begitu. Nggak bisa lah. Tapi kalau kita mungkin ada masalah ya, tetapi kita semangat dalam kehidupan, orang bisa datang kepada kita. Wah, bagaimana kehidupan saya? Dia mau sharing, minta pendapat. Lebih baik lagi kalau kita siap untuk mendoakan dia Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan. Jadi poin yang pertama tadi adalah kita harus bangkit dalam kehidupan kita. Dari seluruh aspek kehidupan kita. Setelah kita bangkit, kita harus menjadi terang. Setelah kita menjadi terang, memberikan dampak bagi sekeliling kita. Jangan jauh-jauh dulu Bapak Ibu. Cukup 3 aja. Bagi keluarga, bagi gereja, dan bagi lingkungan kita. Setelah itu orang akan datang kepada kita. Orang mencari kita. Jadi untuk itu biarlah ini firman ini kita renungkan. Biarlah ini menjadi komitmen kita di tahun ini. Kita harus bangkit. Masalah boleh ada, pergumulan boleh ada, tetapi kita harus pandang Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, yang bersyukur pada siang hari ini Tuhan. Kami sudah dibekali lewat kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh semangat, boleh bangkit dalam segala keterpurukan kami. Dari segala kelemahan kami Tuhan. Biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu semangat. Menjadi pribadi yang selalu bangkit dari segala apapun kegagalan, rintangan, dan tantangan yang boleh kami hadapi. Setelah itu Tuhan, biarlah kami boleh menjadi terang. Sehingga kami boleh memancarkan kasih Kristus dalam kehidupan kami. Dalam keluarga kami, dalam gereja kami, dan dalam lingkungan tempat kami berada. Sehingga melalui kehidupan kami, orang-orang akan melihat Kristus yang ada di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini Tuhan Engkau meteraikan dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu yang selalu menguatkan kami, yang selalu mendorong kami untuk kami terus melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Abang-Mu telah selesai berbicara. Tapi kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu Tuhan selalu tertanam berbuah dalam kehidupan kami.
sehingga firman-Mu yang selalu meneguhkan kami untuk terus kami melangkah. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Saya serahkan kepada MC.